Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi bab 5, yaitu peluang. Yang pertama, menentukan nilai peluang suatu kejadian dan frekuensi harapan. Peluang suatu kejadian merupakan perbandingan antara banyak hasil yang dimaksud dengan banyak hasil yang mungkin terjadi. Jadi peluang kejadian A sama dengan NA per NS. NA adalah banyaknya anggota kejadian A, NS banyaknya anggota ruang sampel. Kisaran nilai peluang. Nilai peluang kejadian A terletak pada interval 0 kurang dari sama dengan peluang A kurang dari sama dengan 1. Artinya, peluang kejadian A nilainya antara 0 sampai 1. Peluang kejadian A bernilai 0, artinya kejadian A tidak mungkin terjadi atau merupakan suatu kemustahilan. Contohnya, kejadian seorang laki-laki hamil, ini adalah suatu kemustahilan, jadi tidak mungkin terjadi. Peluang kejadian A bernilai 1, artinya kejadian A pasti terjadi atau merupakan suatu kepastian. Contohnya, kejadian seekor semut akan mati. Karena semua makhluk hidup pasti akan mati, maka peluang kejadian B nilainya adalah 1. Contoh 1, sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Tentukan A. Peluang muncul mata dadu 3, B. Peluang muncul mata dadu bilangan prima. Pada pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyaknya anggota ruang sampel adalah 6. A. Misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu 3, maka anggotanya adalah mata dadu 3, sehingga banyaknya anggota kejadian A adalah 1. Peluang kejadian A, PA sama dengan NA per NS, sama dengan NA1, NS-nya 6, 1 per 6. Jadi, peluang muncul mata dadu 3 pada pelemparan sebuah dadu adalah 1 per 6. Contoh 1, kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Sebuah dadu dilemparkan, maka anggotanya adalah 2 kali. 3, A peluang muncul mata dadu 3, banyaknya anggota kejadian B muncul mata dadu bilangan prima. Peluang kejadian B pada pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya adalah B banyaknya anggota B 3, 3, 4, 5, 6. Maka banyaknya anggota ruang sampel adalah 6. A. Contoh kedua, 2 buah uang logam ditos bersama-sama. Tentukan A. Peluang muncul keduanya gambar, B. Peluang muncul angka dan gambar, C. Peluang muncul angka pada uang pertama. Jika 2 buah uang logam dilempar secara bersamaan, maka NS-nya adalah ini ya. Jadi ini untuk uang logam pertama, ini sampelnya angka dan gambar, berarti ada 2. Uang logam kedua, sampelnya juga angka dan gambar, jadi ada 2. Sehingga banyaknya anggota ruang sampel adalah 2 kali 2, 4. Jika kita data ruang sampelnya, maka anggotanya adalah angka-angka, artinya uang logam pertama muncul angka, kedua muncul angka. Kemudian angka gambar, uang pertama muncul angka, uang kedua muncul gambar. Gambar angka, uang pertama muncul gambar, uang kedua muncul angka, dan gambar-gambar. Sehingga banyaknya anggota ruang sampel adalah 1, 2, 3, dan 4. Ada 4. Misalkan A, kejadian muncul keduanya gambar. Keduanya gambar berarti ini ya, anggotanya adalah GG. Sehingga banyaknya anggota kejadian A, NA-nya adalah 1. Peluang kejadian A sama dengan NA per NS, 1 per 4. Kemudian B, kejadian muncul sisi angka dan gambar. Untuk muncul sisi angka dan gambar, bisa angka gambar atau
gambar angka. Berarti banyaknya anggota kejadian B ada 2. Maka peluang kejadian B adalah ND per NS 2/4. Kita sederhanakan menjadi setengah. C. Peluang muncul paling sedikit satu angka. Paling sedikit satu angka berarti angkanya bisa 1, bisa 2 ya. Jadi anggotanya bisa AG, GA, dan AA. Jadi banyaknya anggota kejadian C ada 3. 1, 2, 3. Nah, maka peluang kejadian C adalah NC per NS 3/4. Kita lanjutkan dengan contoh ketiga. Sebuah uang logam dan sebuah dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang muncul mata dadu 6. B. Peluang muncul sisi gambar dan mata dadu genap. Nah, pada pelemparan sebuah uang logam dan sebuah dadu secara bersama-sama, maka NS-nya adalah ya, uang logam sampelnya angka dan gambar, jadi ada 2. Dadu sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga banyaknya anggota ruang sampel adalah 2 kali 6, 12. Jika kita data anggota ruang sampelnya, maka anggotanya adalah A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. A. Peluang muncul mata dadu 6. Misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu 6, maka mata dadu 6 di sini adalah A6 dan G6. Jadi A6 dan G6, sehingga banyaknya anggota kejadian A ada 2. Peluang kejadian A NA per NS, jadi 2 per NS nya 12, disederhanakan menjadi 1/6. B. Peluang muncul sisi gambar dan mata dadu genap. Nah, misalkan B adalah kejadian muncul sisi gambar dan mata dadu genap. Nah, gambar mata dadunya genap, ini gambar ganjil, ini gambar genap, berarti G2, kemudian G4, dan G6. Sehingga banyaknya anggota kejadian B ada 1, 2, 3. Ada 3. Peluang kejadian B adalah 3/12. Disederhanakan menjadi 1/4. Kita lanjutkan contoh yang keempat. 2 buah dadu dilempar secara bersama-sama. Tentukan peluang muncul mata dadu sama. Nah, jika 2 buah dadu dilempar secara bersama, maka NS-nya ini dadu pertama sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ada 6. Dadu kedua sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Sehingga NS-nya adalah 6 kali 6, 36. Jika kita data anggota ruang sampelnya, nah ini ya 11, maaf ya, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66. A. Kejadian muncul mata dadu sama. Mata dadu sama berarti ini ya 11, 22, 33, 44, 55, dan 66. Sehingga banyaknya anggota kejadian A ada 6. Peluang kejadian A NA per NS 6/36, disederhanakan menjadi 1/6. B. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 9. Nah ini ya, jadi untuk misalkan B kejadian muncul mata dadu berjumlah 9, maka yang jumlahnya 9 adalah 36,
36. 36 ini kalau 1 berarti jumlahnya 2. 21 jumlahnya 3. 31 jumlahnya 4. Nah, kita cari yang jumlahnya 9. Yang jumlahnya 9 berarti 36, 45, 54 dan 63. Sehingga banyaknya anggota kejadian B ada 4. Nah, maka peluang kejadian B adalah NB per NS. 4/36 disederhanakan menjadi 1/9. Contoh 5. Dalam sebuah kantong terdapat 5 bola berwarna merah dan 7 bola berwarna hijau. Jika diambil sebuah bola secara acak, tentukan peluang terambil bola berwarna merah. Misalkan S semestanya adalah seluruh bola dalam kantong, sehingga banyaknya anggota himpunan semesta adalah 5 tambah 7, 12. Jika A saat kejadian terambil sebuah bola berwarna merah, maka NA banyaknya anggota kejadian A adalah 5. Maka peluang kejadian A adalah NA per NS sama dengan 5/12. Berikutnya adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan kejadian A dirumuskan dengan peluang A kali banyaknya percobaan. Contoh pertama, sebuah dadu dilempar 180 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu ganjil. Diketahui sebuah dadu dilempar. Banyaknya percobaan 180 kali. Ditanya frekuensi harapan munculnya mata dadu ganjil. Sebuah dadu dilempar, maka anggota ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NS-nya ada 6. Misalkan A kejadian munculnya mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil adalah 1, 3, dan 5. Sehingga NA-nya adalah 3. Peluang kejadian A, NA per NS 3/6 disederhanakan menjadi setengah. Frekuensi harapan munculnya mata dadu ganjil adalah peluang A kali banyaknya percobaan. Di setengah kali 180 hasilnya 90. Jadi frekuensi harapan munculnya mata dadu ganjil adalah 90.